Oke. Tunggu. Nama gunanya ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum Bang Kemas. Bang, terkait masalah beberapa hari yang lalu Abang bersama dari tim PAI sendiri mendatangi Barreskrim untuk gelar perkara khusus. Sedikit gambaran Bang, pertemuan Abang di sana dengan siapa, kejadiannya seperti apa, bisa dijabarin? Oke, jadi kami dari tim kuasa hukum STIHP Pelopor Bangsa ya membuka laporan di Polres Depok dengan nomor laporan 1584/2025 SPKT Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 ya, terkait dugaan sangkaan pasal 263, 264, Junto 266 KUHP pidana, atau dalam hal ini umum untuk disampaikan adalah pasal pemalsuan yang dilakukan diduga oleh Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Anggasasra terkait ijazah STIHP Pelopor Bangsa ya, yang digunakan untuk sumpah advokat melalui organisasi advokat Perkumpulan Advokatan Indonesia. Dan proses ini sudah berjalan dengan due process of law tentunya ya, dalam kaidah hukum acara pidana sudah melalui pemeriksaan baik semua pelapor, baik para saksi-saksi, dan tentunya terakhir semua terlapor ya. Maka Satreskrim Polres Metro Depok Polda Metro Jaya telah memastikan ya proses ini sudah sesuai dengan KUHP dan juga Perkapolri. Tetapi perjalanan waktu pada tanggal 29 Oktober 2025 atau 2 bulan setelah pelaporan kami selaku kuasa hukum dari STIHP Pelopor Bangsa, itu saudara Pablo Putra Benua dan kawan-kawan melakukan permohonan kepada Barreskrim dengan perihal permohonan perlindungan hukum dan permohonan penghentian penyelidikan atas laporan polisi nomor 1584/2025 Polres Metro Depok yang dilakukan oleh kami STIHP Pelopor Bangsa. Maka pada tanggal 17 Desember 2025 dikeluarkan surat perintah Kabareskrim Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor Sprint 13921 12 Res 7.5/2025 tentang pelaksanaan gelar perkara khusus terhadap laporan polisi nomor 1584/2025 SPKT Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 yang dilakukan oleh kampus STIHP Pelopor Bangsa. Tentunya saat ini saya sebagai mewakili kuasa hukum dari STIHP Pelopor Bangsa menanggapi atas proses yang dilakukan oleh Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Anggasasra dengan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan permohonan penghentian penyelidikan kepada Barreskrim Mabes Polri. Ini perlu kami sangat seriusi dan kami fokus mengenai soal proses yang dilakukan oleh si Pablo Putra Benua ini. Pertama, Barreskrim dalam waktu 2 bulan kurang lebih itu melakukan tanggapan atas surat si Pablo Putra Benua terkait permohonan perlindungan hukum dan penghentian penyelidikan atas laporan kami STIHP Pelopor Bangsa di Polres Metro Depok. Hanya waktu dengan 2 bulan, Barreskrim langsung melakukan perintah melalui Kepala Barreskrim untuk segera melakukan gelar perkara khusus. Ini sangat kami kritisi. Yang pertama, laporan masyarakat ini menjadi praktik hukum
yang sangat tidak lazim. Praktik hukum yang penuh dengan dugaan intervensi dari pihak Mabes Polri terkait pelaporan kami di Polres Metro Depok. Ini juga menjadi presiden buruk ya mengenai penegakan hukum sesuai dengan KUHP. Karena gelar perkara dan atau gelar perkara khusus adalah mekanisme internal Polri untuk memastikan apakah pelaporan polisi masyarakat tersebut itu memang betul cukup memenuhi unsur pidana dan atau tidak memenuhi unsur pidana. Maka proses gelar perkara ini adalah internal mekanisme Polri. Kalau memang cukup, maka proses penyelidikan dinaikkan menjadi proses penyidikan. Apa artinya? Cukup terang peristiwa pidana dalam pelaporan polisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi bila mana memang saat gelar perkara atas pelaporan polisi atas nama masyarakat tadi itu cukup kurang bukti untuk dinaikkan penyidikan, maka internal Polri dapat melakukan penghentian proses penyelidikan. Atau istilah kami dalam praktiknya SP2 terbit ya, surat penghentian penyelidikan perkara polisi atas laporan polisi oleh masyarakat siapapun dia. Maka yang dilakukan oleh saudara Pablo Putra Benua ya, Ray Utami di dalamnya, kemudian Christopher Angga Sastra, ini jelas ada dugaan cukup kuat ya melakukan intervensi di dalamnya. Ya, cukup kuat internal Polri menerima dengan sangat cepat. Bayangkan oleh khalayak umum, dan ini juga saya sampaikan ya kepada masyarakat umum, apa yang dilakukan oleh si Pablo Putra Benua ini dapat kita artikan. Praktik gelar perkara khusus dapat diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Baik dia sebagai pelapor atau korban, atau dia sebagai terlapor. Jadi bila mana ada warga negara Indonesia yang melakukan pelaporan polisi sebagai pelapor atau korban, dan atau terlapor, sekali lagi, ya, di Polsek, di Polres, dan atau di Polda, di seluruh provinsi, di wilayah hukum Indonesia, bila mana mendapatkan kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya, maka dapat dilakukan permohonan perlindungan hukum dan atau permohonan penghentian penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Pablo Putra Benua ini ke Barreskrim. Maka Barreskrim wajib melaksanakan hal yang sama atas permintaan permohonan dari seluruh warga negara Indonesia yang melakukan pelaporan polisi dan atau ya sebagai terlapor atas pelaporan polisi oleh pelapor. Ya, maka dalam waktu 2 bulan kurang lebih Barreskrim dapat memanggil semua pihak. Pertama, pihak pelapor Dumas dan atau terlapor, pihak pelapor dan atau terlapor Dumas. Ya, kemudian bagian atau unit Satreskrim Polsek, Satreskrim Polres, Satreskrim Polda dan unit Reskrim Umum dan atau khusus dalam waktu 2 bulan wajib hadir di Barreskrim untuk dilakukan gelar perkara khusus, dilakukan oleh unit Wasidik. Ya, ini saya informasikan kepada warga negara Indonesia, baik sebagai pelapor, korban dan atau terlapor, segera lakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Mabes Polri, khususnya Barreskrim dan juga bidang Wasidik Mabes Polri. Karena atas laporan dan permohonan surat permohonan si Pablo ini, maka Barreskrim dan waktu 2 bulan bisa melakukan gelar perkara khusus untuk memberikan panggung kepada si Pablo, memberikan pemaparan yang dimana kami pastikan pemaparan itu adalah halusinasi dan imajinatif, tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Silahkan pengakuan bebas, ya, merasa bersalah, merasa tidak bersalah,
ya, membela diri itu hak hukum warga negara siapapun dia. Tetapi kami pastikan proses hukum tidak akan pernah berhenti apa yang dilakukan oleh si Pablo Purtabenua. Ya, kami sudah mencatat semua poin-poin atas pemaparan si Pablo ini saat gelar perkara khusus. Ini yang harus kami sampaikan kepada semua masyarakat. Ya, dalam hal ini bila mana merasa ada kejanggalan proses hukum, ya, baik di tingkat Polsek, Polres, Polda, segera kirim surat permohonan perlindungan hukum dan penghentian penyelidikan. Paham ya? Kepada Bareskrim, Wasidik, CQ Wasidik, agar segera melakukan gelar perkara khusus. Yang intinya apa? Si Pablo meminta kepada Bareskrim dan Wasidik, akhirnya digelar oleh Wasidik, ya, itu untuk menghentikan penyelidikan. Kami perlu sampaikan kepada halayak ramai. Bayangkan seorang residivis yang disangkakan dalam pasal, bahkan sudah divonis di PN Bekasi dengan disangka pasal 263 pemalsuan dan divonis 10 bulan. Kami segera menyurati Kejaksaan Agung CQ Kejaksaan Negeri Bekasi. Apakah si Pablo ini sudah dieksekusi selama 10 bulan itu? Kami segera lakukan dan kami tengah koordinasi melakukan itu. Bayangkan seorang residivis bisa dengan cepat dilakukan perlindungan hukum apa yang dia minta untuk dilakukan gelar perkara khusus. Ini ada apa? Ini masalah. Dan kami meminta, ya, ini proses preseden buruk dalam penegakan hukum di Polri. Maka kami meminta Kompolnas, kami meminta Ketua Komisi Reformasi Polri, kami meminta Kapolri segera memeriksa proses gelar perkara khusus yang diminta oleh si Pablo Purtabenua ini. Seorang residivis dengan sangkaan pasal yang tidak jauh dengan apa yang kami laporkan di Polres Metro Depok. Ini dapat segera ditanggapi. Ini luar biasa. Ini berbahaya cara-cara seperti ini. Ya, kami mengkhawatirkan cara penegakan hukum di internal Polri kalau seperti ini. Polres Metro Depok perlu kami sampaikan. Surat yang dimintakan, yang dikirimkan oleh Pablo ini, ya, seorang residivis ini, ya, pahamkan oleh masyarakat umum, ya, bahwasannya yang belum ataupun mereka abaikan, proses di Polres Metro Depok sudah tahap penyidikan. Sprindik, surat perintah penyidikan sudah diterbitkan. Tandanya apa? Satreskrim Polres Metro Depok merasa cukup terang peristiwa pidananya dan juga cukup terang unsur-unsur pidana yang disangkakan dalam pasal 263 ya, Junto 266 KUHP pidana, semua adalah pasal pemalsuan. Tandanya apa? Polres Metro Depok betul tegak lurus melaksanakan penegakan hukum sesuai apa? Sesuai Perkapolri, sesuai dengan KUHP. Semua diperiksa. Silakan, bila mana memang ditemukan kejanggalan, ada mekanisme internal untuk masyarakat. Apa? Pengaduan di Propam. Silakan, lakukan tempuh siapapun yang merasa adanya petugas aparatur hukum kita misalkan tidak transparan, tidak akuntabel, tidak melaksanakan aturan hukum yang benar. Silakan masyarakat. Tetapi yang dilakukan oleh si Pablo ini, dia membuat surat itu. Dan perlu kami tegaskan kembali bahwasannya yang dia ajukan adalah penghentian penyelidikan. Sedangkan sebelum surat ini kami terima dan kami hadir ya untuk gelar perkara khusus, senyatanya di Polres Metro Depok sudah naik sidik atau sudah tahap penyidikan, sudah sprindik. Tandanya apa? Sudah diterbitkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan yang dikirimkan ke semua para pihak dan juga kepada Kejaksaan Negeri Depok. Tandanya apa? Due process of law sudah ditegakkan. Otomatis
proses pemeriksaan berikutnya dalam tahap penyidikan sudah dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Depok. Apa buktinya? Kami mulai pada tanggal 2 Januari 2026 sudah dipanggil kembali, sudah diundang klarifikasi kembali dalam proses tahap penyidikan. Kami sudah meyakini unsur-unsur dugaan pidana pemalsuan yang dilakukan oleh si Pablo Putabenua ini, ya, itu jelas cukup terang peristiwa pidana, dan ternyata fakta-fakta yang dihadirkan, fakta-fakta yang diperiksa oleh Polres Metro Depok ini pun sesuai dengan apa yang sudah kami laporkan dari pihak STIHP Pelopor Bangsa, seperti itu. Berarti Bang, apa yang dilakukan Pablo kemarin, meminta gelar perkara khusus di waktu itu, belum pernah terjadi sebelumnya Bang, di Mabes itu Bang? Selama kami praktik, ya, selama kami dalam tim kami periksa semua apa yang kami ketahui, belum ada kami dapatkan gelar perkara khusus oleh seorang residivis. Ya, kecuali adanya kepentingan umum. Ini seperti Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Itu permintaan khusus yang akhirnya dilakukan gelar perkara khusus. Semua diberikan kesempatan dengan terbuka. Senyatanya saat dimintai gelar perkara khusus dan dilakukan di Polda Metro Jaya, ini contoh Roy Suryo CS. Apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Tetap pada pandangan prosesnya ada due process of law, sudah sesuai penegakannya, dan penetapan tersangkanya sudah sesuai dengan proses hukum. Maka sampai saat ini hasilnya apa? Tetap penetapan tersangka untuk Roy Suryo CS. Ini contoh. Tandanya Polda Metro Jaya tegak lurus dalam memaksimalkan upaya hukum yang memang tugas mereka lakukan. Dan kami berharap setelah pemaparan si Pablo ini yang tidak ada bukti apapun, bahkan perlu kami sampaikan kepada halayak ramai. Si Pablo itu menyampaikan bahwasannya dia mengirimkan ijazah, ya, bukan STIHP Pelopor Bangsa, tapi dia mengirimkan ijazah itu adalah ijazah STIS Darul Ulum Lampung Timur, yang dia bilang sudah pernah kuliah sama si Ray, istrinya, itu 2014, oke, lulusnya 2018. Jadi waktu dilakukan gelar perkara khusus, ya, kemudian dalam agenda pemaparan si Pablo, dia menyampaikan konstruksi hukum yang dia buat alur itu sendiri. Ya, ini kami sudah menganalisis. Jadi ini adalah panggung si Pablo untuk membuat konstruksi hukum ala dirinya sendiri. Tapi mohon maaf, ya, kami lebih lihai memahami itu. Perlu kami sampaikan, begitu lihat mereka pertama kali, si Pablo menyampaikan awal dalam pembukaan pemaparan untuk menanyakan legal standing kami. Ya, dan kami sudah menyerahkan kuasa hukum resmi STIHP Pelopor Bangsa kepada Ketua Gelar Perkara Khusus. Ini menunjukkan adalah orang yang tidak cerdas. Ini menunjukkan, ya, betul-betul kalau ijazah sekolah beli yang nggak tahu ilmu ini seperti ini contohnya. Jadi dia menanyakan legal standing kami. Ini menunjukkan bukti, mohon maaf sekali ya, jelas bagaimana orang tidak paham hukum. Ya, karena memang tidak kuliah. Tetapi saat dia memaparkan tadi, dia membuat konstruksi hukum dengan alatnya dia sendiri. Bahwasannya dia tidak pernah mengirimkan ijazah STIHP Pelopor Bangsa, tetapi dia mengirimkan ijazah STIS Darul Ulum Lampung Timur sebagai sarjana hukum, kuliah 2014, selesai 2018. Itu si Ray sama si Pablo. Kemudian adiknya sini, Christopher Angga Sasra, dia kuliah di Universitas Balitar. Pada tahun di mana dia pun di dalam PD Dikti tercatat sebagai mahasiswa ataupun aktif di STIHP Pelopor Bangsa. Pertanyaan kami kepada masyarakat umum, seorang residivis, ya,
dengan cara-cara mudah dia membeli ijazah. Apa buktinya? Satu, si Pablo menyampaikan dalam publik, dia kuliah 2014 sampai 2018. Di tulisan di PD Dikti itu adalah Pablo Putra Benua. Padahal ini perlu kami sampaikan, namanya Pablo Putra Benua itu tidak ada di Indonesia pada tahun 2014. Adanya Pablo Putra Benua itu sesuai dengan putusan PN nomor 220 PDTP 2017 PN Medan, permohonan penggantian nama. Nama aslinya adalah Frederick Angga Sasra. Ya, adiknya Christopher Angga Sasra. Jadi ini baru ada pada tahun 2017 pada tanggal 8 Juli. Baru ada pada tanggal 25 April 2017. Jadi dia tulis, dia bilang dia adalah lulusan STIS Darul Ulum Lampung Timur sebagai sarjana hukum bersama Ray. Ya, di PD Dikti ditulis Pablo Putra Benua. Senyatanya nama aslinya dia adalah Frederick Angga Sasra. Baru setelah tanggal 25 April 2017 baru ada namanya Pablo Putra Benua. Artinya apa? Kami meminta Kemendikti periksa STIS Darul Ulum Lampung Timur yang kami duga jual beli ijazah sarjana. Ini kami sudah duga dengan cara-cara dia begini. Ya. Katanya dalam konstruksi hukum dia menyampaikan sudah memberikan ijazah hard copy-nya kepada yang namanya Budi. Sekarang perlu saya sampaikan kepada masyarakat umum. Dalam chat percakapan WhatsApp Budi Wahyono yang dibuat oleh dia konstruksinya sebagai saksi. Budi ini adalah kacungnya. Kacung dari awal ketua umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Kami memiliki semua chat pertama kali Budi ini hadir dan meminta pertolongan kepada ketua umum Perkumpulan Advokat Indonesia, Bapak Sultan Junaidi, PhD. Tetapi bahkan dia kabur sebelum Lebaran. Ya, dia kabur sebelum Lebaran dan dia bukan bagian dari struktur pengurus organisasi advokat PAI dimanapun tahapannya. Tetapi dipakai oleh si Pablo, dijadikan sebagai saksi bahwasannya si Budi ini menerima berkas ijazah sarjana hukum si Pablo sama si Ray, ya, dengan si Christopher di Universitas Balitar tadi, itu kepada si Budi. Ya, dengan dia ditunjukkan fotonya menerima itu. Ya, dan senyatanya ingat, ya, kepada Budi Wahyono, kami segera lakukan proses hukum. Jangan Anda kemana-mana. Kami akan tegakkan hukum. Budi Wahyono kami akan periksa, kami akan laporkan, ya, atas keterangan palsu yang Anda lakukan. Ini sudah resmi, kami akan siapkan semuanya. Ya, ini kepada Budi Wahyono yang dijadikan saksi, seolah-olah konstruksi hukum dibuat bahwasannya si Pablo ini menyerahkan ijazah sarjana hukum STIS dari Ulum Lampung Timur. Ini luar biasa pemaparan yang diberikan. Tentunya kami tersenyum untuk melihat bagaimana kami berikan panggung dia untuk menjelaskan itu semua. Tapi senyatanya itu nothing semua. Kenapa? Karena dalam berita acara pemeriksaan di Polres Depok, Budi Wahyono sudah kami periksa. Sudah diperiksa oleh pihak penyidik. Ya, dalam keterangan penyidik Polres Metro Depok melalui Kasat Reskrim dan Pak Kanit, itu jelas tidak sesuai apa yang di dalam berita acara pemeriksaan. Dan bukti chat inilah yang kami miliki sebagai bukti sahih. Silakan pihak penyidik untuk segera meriksa, segera menyita semua enkripsi elektronik kepada para pihak untuk memastikan apakah ini terjadi, apakah bukan. Karena kami pastikan percakapan antara Budi dengan Ketua Umum PAI tidak pernah ada ijazah STIS
Darul Ulum Lampung Timur. Ini jelas. Dia membolak-balikan fakta. Ya, dia membuat alur baru konstruksi hukum seolah-olah dia tidak melakukan itu. Sekali lagi, kami sudah menjelaskan kepada pihak bagian kami sebagai pemaparan, kalau ini dibiarkan, seorang residivis dibiarkan dengan waktu Bareskrim 2 bulan, cepat sekali ditanggapi, ini presiden buruk dalam penegakan hukum di internal Polri. Kemudian, ya, apa yang bisa kita lihat dari mens rea si Pablo ini? Kami sampaikan dalam pemaparan. Niat jahat si Pablo Putabenua, di dalamnya Ray Utami, Christopher Anggasasra, dan Rangga Ahadi Putra. Ini perlu kami sampaikan. Si Pablo bilang, ya, kepada Ketua Umum PAI bahwasannya dia adalah anggota Peradi. Silakan organisasi advokat Peradi untuk memeriksa pengakuan dirinya, dan ini ada bukti chatnya. Ya, kemudian kami sampaikan dalam forum bagian pemaparan kami sebagai kuasa hukum SMA Depok Perbangsa, bahwasannya SMA-nya pun di SMA Joshua Jakarta. Ini sudah ada keterangan dari kepala sekolah langsung memeriksa. Tidak ada namanya siswa Pablo Putrabenua. Ya, ijazah pada tahun 23 Mei 1998 ada namanya si Pablo Putrabenua. Ya, itu dia buat ijazah. Tahun 98 ada lagi yang namanya Pablo Putrabenua, fotonya sama. Ya, kami telisik dan kami telusuri, dan ternyata diperiksa oleh data kesiswaan tidak ada namanya siswa SMA Joshua Jakarta yang namanya Pablo Putrabenua. Bayangkan mens rea-nya si Pablo ini. Putusan Pengadilan Negeri Medan itu 2017 23 April baru adanya Pablo Putrabenua. Sekarang tadi saya sampaikan, tahun 2014 dia buat di PD Dikti yang dia ngaku katanya kuliah di STIS Darul Ulum Lampung Timur, itu namanya Pablo Putrabenua. Kami hadirkan bukti di hadapan Wasidi kemarin, ketua gelar perkara, SMA-nya malah mundur tahun 98, tulisan namanya adalah Pablo Putrabenua. Mens rea yang ketiga. Ini sama fotonya. Si Pablo Putrabenua ini. KTP-nya perhatikan. Di nick-nya tulisannya apa? 90. Tapi dia tulis di sini Jakarta 8 Agustus 1980. Anak masih bau kencur umur 35 tahun dituakan sama dia. Nick-nya 90 sesuai dengan putusan PM Medan. Tapi nick-nya benar. Tapi dia tulis tanggal lahir, tempat tanggal lahir Jakarta, padahal di sini Medan 8 Agustus 1980. Ya. Ini yang ketiga, yang keempat kami sampaikan. Dia sudah pernah divonis sebagai mantan narapidana di PN Bekasi dengan sangkaan pasal cukup bahkan terbukti 263 soal pemalsuan. Ini yang kelima, sorry. Maka poin 5 kami paparkan sebagai bentuk mens rea, niat jahat yang sebelum dilakukannya oleh yang namanya Pablo Putrabenua. Tetapi oleh Bareskrim, oleh Wasidik Mabes Polri, itu diterima sebagai follow up menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dan meminta permohonan penghentian penyelidikan perkara. Jadi bagi warga negara Indonesia, sekalipun Anda narapidana, Anda bajingan, Anda bandit, ya, kalau Anda dilaporkan, segera lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si Pablo, oleh si Ray, Christopher, juga sama si Rangga.
Kemarin hadir namanya Rangga Hadi Putra. Pertanyaan saya, Rangga sebagai apa? Rangga sudah kami laporkan di Polres Sumedang dan juga Polda Jabar. Apa? Kalau si Pablo, si Ray, si Christopher ini adalah memasukkan ijazah STIHP Polres, STIHP pelopor bangsa, si Rangga Hadi Putra ini memasukkan ijazah Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Ini rombongannya mereka berempat. Kalau penegakan hukum di Indonesia membiarkan mensreya niat jahat yang sudah terbukti 5 poin, hancur negara kita. Saya minta Kapolri, Bareskrim, Wasidik, Kompolnas, Komisi 3 DPR RI, ya, kemudian Ketua Reformasi Polri, Dr. Profesor Jimli Asidiki yang kami hormati, segera periksa proses ini. Ada warga negara residivis dengan semudah-mudahnya mengintervensi, ya. Pertanyaannya, kami dari kampus STIHP Polbangsa, tentunya saya mewakili sebagai kuasa hukum STIHP Pelopor Bangsa. Kami dalam proses pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tinggi itu kami saat 2 bulan yang lalu dilakukan akreditasi. Bahkan kami punya dugaan cukup kuat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya. Kami sudah tahu siapa orangnya, itu mengintervensi di Kemendikti. Bayangkan, kampus STIHP Pelopor Bangsa, kampus swasta yang fokus kepada program studi ilmu hukum dan politik. Karena ada kekhususan, ya. Kita belum besar, tetapi tim EK pemeriksa dari Kemendiktinya 14 orang. Ini luar biasa. Apa maksud ini semua? Tapi alhamdulillah, ya, Civitas Akademika dari STIHP Pelopor Bangsa melaksanakan semua aturan soal pendidikan tinggi, ya, yang akhirnya asesmen kami bahkan penilaian kami itu menjadi sangat baik. Maka akreditasi ban PT kami, ya, di Kemendikti itu dengan nilai sangat baik untuk STIHP Pelopor Bangsa. Ini kami tahu proses-proses seperti ini, ya, intervensi dari orang-orang yang tertentu ini itu untuk mengganggu kampus kami STIHP Pelopor Bangsa. Tapi kami yakin karena kami melaksanakan peraturan semua yang ada, maka nilai kami dapatkan dengan asesmen yang cukup baik, dengan sangat baik nilainya seperti itu. Bang, seperti apa gelar perkara kemarin, Bang? Abang bertemu langsung juga kan dengan Pablo. Seperti apa, Bang? Ya, tentunya kami tim kuasa hukum ada 2 orang, ada 3 orang sebenarnya, yang ada 2 orang. Kemudian Bapak Ketua dari STIHP Pelopor Bangsa, Dr. Muhammad Ali. Kemudian Bapak Wakil Ketua, Bapak Imam, ya, dan juga tim kampus secara teknis itu hadir, ya. Kemudian dari pihak si Pablo itu ada si Pablo, ada 2 orang kuasa hukumnya, dan itu mantan anggota PAI, ya. Mereka diam. Kemudian si Christopher, ya, kemudian si Ray, ada si Rangga, ya, yang kami perhatikan. Kemudian ada si Budi Wahyono yang dijadikan saksi. Kemudian di belakangnya si Pablo itu ada kalau nggak salah penyidik wasidik, ada 5-6 orang. Kemudian ada 1 orang bagian di hukum Polri. Kemudian di depan sebagai majelis, ya, itu ketua pemeriksa. Kemudian 1 perwira di wasidik, dan yang ketiga adalah profesor ahli pidana dari Mabes Polri. Tentunya menghadirkan gelar perkara khusus, anggap 11-12 orang. Ini yang dilakukan si Pablo luar biasa, ya. Ini luar biasa cara-cara yang dilakukan oleh si Pablo Putabenua ini seperti itu. Bang, dengan sudah terang menerangnya segala macam bentuk
pemalsuan yang dilakukan oleh Pablo Putra Benoa ini kan sebetulnya bukan hal yang sulit ya Bang, tapi ternyata pada akhirnya lucunya kan bisa dilakukan di gelar perkara khusus. Nah, Abang sebagai kuasa hukum kampus, ST Bangsa, Abang sebagai praktisi hukum, langkah nyatanya seperti apa sih Bang? Ini kan udah hancur banget lah ya Bang. Inilah contoh proses hukum yang diintervensi. Makanya kami keras menyampaikan kepada Kapolri, Kabar Eskrim, ya, Kadif Propam, Polri, Ketua Komponas, Ketua Komisi 3 DPR RI, Ketua Komisi Reformasi Polri yang saat ini tengah diperintah oleh Presiden Prabowo. Kami sampaikan proses penegakan hukum dan ataupun upaya gelar perkara khusus yang dimintakan oleh si Pablo seorang residivis. Yang 5 poin jelas mens rea niat jahat yang dilakukannya. Bahkan sudah dilakukan perbuatan pidananya memasukkan data-data diri. Itu diterima oleh Bareskrim, itu diterima oleh Wasidik, dipindahkan ke Wasidik, bagian Wasidik. Tentunya kan di bagian Wasidik, tapi kan permohonannya ke Bareskrim. Maka sudah ada surat perintah Kabar Eskrim. Ini presiden buruk penegakan hukum. Makanya tadi saya sampaikan, kalau Kabar Eskrim, kemudian Biro Wasidik Mabes Polri melakukan upaya seperti ini, maka saya minta semua warga negara Indonesia yang membuat pelaporan sebagai pelaku, sebagai pelapor dan atau korban, atau sebagai terlapornya, sekarang segera kirimkan surat ke Kabar Eskrim untuk meminta permohonan perlindungan. Nanti dilakukan gelar perkara khusus. Ya, nanti dilakukan gelar perkara khusus. Kurang lebih yang hadir seperti yang kami hadir itu 11 orang. Bayangkan, ada seorang profesor ahli pidana yang sangat kami hormati, senior, itu sampai dihadirkan. Tandanya apa? Harus berlaku. Bareskrim, Wasidik, Mabes Polri wajib memberlakukan hal yang sama bila mana ada warga negara Indonesia melakukan pelaporan dan atau sebagai terlapor di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tidak, maka dugaan intervensi oknum-oknum yang bermain ini jelas. Dan ini presiden buruk dalam penegakan hukum. Kami, kuasa hukum STIHP Pelopor Bangsa, mencetak mahasiswa-mahasiswa hukum, membuat laporan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh si Pablo, si Ray Utami, dan Christopher. Dan kami sudah kirimkan surat keterangan ini. Ini berbeda dengan Pak Jokowi yang membuat laporan untuk para terlapor yang sekarang jadi tersangka. UGM, Rektor UGM menyatakan dengan lantang, dengan umum, bahwasannya Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, Republik Indonesia, adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Lalu ijazahnya diperiksa di forensik, maka Polda Metro Jaya menyatakan ijazahnya adalah asli. Tapi kami dari kuasa hukum Pelopor Bangsa STHP menyatakan ijazah yang dibuat, yang didesain, disebarkan dan digunakan oleh si Pablo, oleh si Ray, oleh si Christopher itu adalah palsu, bukan produknya STIHP Pelopor Bangsa. Karena kami sudah menghadirkan ijazah asli, ya, cetakan peruri, ada barcode, ada desain khusus, dan itu berbeda desain yang dia pakai, yang dia desain, yang dia buat, yang dia sebarkan, dan dia gunakan untuk ternyata ijazah produk STHP Pelopor Bangsa yang dibuat oleh dia palsu tadi, ya, itu untuk digunakan sumpah menjadi advokat di Perkumpulan Advokat Indonesia. Bahkan perlu kami sampaikan, ke-6 mens reanya, si Pablo Putra Benoa ini melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Pertanyaannya, kalau KTP-nya
adalah di Kabupaten Bogor, maka sudah kami dapat pastikan si Pablo dan yang lainnya membuat KTP ataupun domisili di wilayah Banten untuk dapat diajukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Maka kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, kepada pemerintah aparatur desa, kelurahan, kecamatan, dan ataupun wilayah kota kabupaten di Provinsi Banten. Anda sudah menyiapkan data si Pablo Putabenua untuk dijadikan syarat formil dalam sumpah calon advokat di Pengadilan Tinggi Wilayah Hukum Banten. Mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk memeriksa data dirinya. Bayangkan si Pablo sumpah 2 kali dalam setahun. Kami minta kepada advokat senior, kami minta kepada para ketua organisasi advokat. Ada yang namanya Pablo Putabenua ini disumpah advokat pertama pakai SHP pelopor bangsa palsu di Pengadilan Tinggi Bandung. Sekarang pada tahun yang sama, waktu itu April kalau tidak salah, sekarang pada bulan-bulan semester kedua 2025, dia melakukan sumpah kedua kalinya di Pengadilan Tinggi Banten. Saya yakin menggunakan ijazah STIS Darul Ulum Lampung Timur. Saya minta Kemendikti periksa Darul Ulum STIS-nya ini di Lampung Timur. Dan kami sudah membuka laporan Polda Lampung terkait hal ini. Bang, Itu poinnya. Sepenglihatan Abang, apakah pihak Barreskrim memberikan atesin khusus Bang atas gelar perkara khusus yang diajukan Pablo ini Bang kemarin Bang? Kami lihat mereka sangat pasif, ya. Mereka memberikan waktu yang sama kepada kami 33 menit masing-masing, ya. Bahkan kami banyak tidak pernah lebih menggunakan waktu yang diberikan oleh ketua gelar perkara khusus, ya. Tapi dari pihak si Pablo yang bicara cuma si Pablo doang, yang lain diam, ya. Dan dia gocek kemana-mana, ya. Semua kami sampaikan itu bukti-bukti yang seperti tadi yang saya sampaikan, itu tidak sedikit pun dibantah oleh pihak pelapor Dumas dan atau terlapor di Satreskrim Polres Metro Depok. Itu poinnya. Bang, kemarin kan gelar perkara khusus ya. Sedangkan gelar perkara khusus ijazah Jokowi itu dihadirkan. Apakah kemarin dihadirkan juga ijazah dari? Kami hadirkan. Kami hadirkan. Dari Pablo-nya sendiri? Oh, tidak. Kami menghadirkan ijazah asli produk STIHP pelopor bangsa yang ditunjukkan langsung oleh ketua STIHP pelopor bangsa atau rektor lah ya. Kalau untuk level universitas, ketua STIHP pelopor bangsa Dr. Muhammad Ali. Itu ditunjukkan ijazah asli produk STIHP pelopor bangsa. Bahkan diperlihatkan kepada ketua periksa, ya, ketua gelar perkara, dan juga kepada ahli pidana, Bapak Profesor, seperti itu. Tapi dari pihak dia tidak menghadirkan, ya, dia tidak menghadirkan, hanya dia buatkan bundel, ya, sebagai bukti pemaparannya dia, ya, disampaikan slide, dan kami hanya melihat slide, dan kami sudah tahu dia sedang membuat panggung sendiri untuk menyampaikan konstruksi hukum yang baru ala-alanya dia. Artinya, itu poinnya. Artinya Pablo sendiri tidak membawa ijazah. Tidak. Bahkan dia menghadirkan ijazah STIS Darul Ulum Lampung Timur atau si Christopher tuh, ya, adanya itu Universitas Balitar. Itu tidak dihadirkan. Perlu saya sampaikan tambahan. Christopher Angga Sasra, dia saat STIHP pelopor bangsa menyatakan itu palsu karena bertiga mereka. Yang satu si Rangga itu, yang kampus Unpad, ya. Itu dia buat lulusan Universitas Balitar, Jawa Timur. Perlu kalian ketahui, di PD Diktinya benturan dengan PD Dikti waktu dia mendaftar atau sebagai peserta didik di STIHP pelopor bangsa. Perlu saya sampaikan, menetapkan PD Dikti itu yang punya akunnya, otoritas akunnya itu adalah kampus tersebut. Bayangkan oleh kalian semua, oleh masyarakat, ada 1 tahun atau 2 tahun pengajaran yang belum selesai, memiliki 2 PD Dikti.
nambah rusak pendidikan kita. Makanya kami minta ke Kemendikti juga untuk segera periksa Universitas Blitar Jawa Timur. Ini jangan kita biarkan. Ya, dalam waktu yang lalu si Pablo menyatakan mafia pendidikan, menyampaikan ada isu mafia pendidikan. Justru cara-caranya dia ini adalah pelaku mafia pendidikan, jual beli ijazah. Mohon kami minta kepada Menteri Dikti segera periksa orang-orang ini, karena kami ya di sisi yang lain sudah melaporkan mereka ini dalam penggunaan gelar sarjana hukum palsu di Polda Jabar dalam aturan Undang-Undang Sisdiknas pasal 69. Ini harus segera kita hajar. Bahkan kita dapat isu berita Wakil Gubernur ya, Babel itu tersangka ijazah palsu Azhara. Kami sampaikan kepada teman-teman semua, khalayak umum, untuk supaya lebih jelas bahwasannya si Pablo sebelum mengirimkan ijazah SCHP pelopor bangsa, dia mengirimkan ini kepada organisasi advokat PAI, itu Universitas Islam Az-Zahra. Pada tahun lulusan Jakarta 16 April 2011, namanya Pablo Putra Benua, Jakarta 8 Agustus 1980, yang saya bilang palsu juga ini ya KTP-nya. Oke? Ini 2011. Sedangkan dia namanya 2011 tidak ada namanya Pablo Putra Benua di Indonesia. Adanya yang orangnya ini Frederick Angkasastra. Alamat nicknya tempat tanggal lahir ini palsu. Yang saya bilang tadi di KTP dia dituakan. Ini bukti jelas apa lagi? Ini bukti apa lagi? Mensrea dan perbuatan yang sudah dilakukan. Perbuatan yang sudah dilakukan dalam pemalsuan. Ini kurang jelas apa lagi? Wahai Bareskrim, wahai Wasidik, maka apa yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Depok tepat. Kami dukung semaksimal mungkin. Bayangkan, dia tuliskan nomor nicknya juga. Di dalam nicknya ini ternyata kami periksa, itu adalah nama yang lain. Ada kampus Universitas Islam Az-Zahra, tapi nama yang lain. Nicknya kami cek, bukan nama Pablo Putra Benua. Sedangkan kita dapat isu kabar berita, Wakil Gubernur itu menggunakan Islam Az-Zahra dan sudah jadi tersangka. Sudah jelas, itu satu saja. Ini orang macam-macam. Lalu dibiarkan oleh negara orang-orang seperti ini. Rusak negara ini. Kami minta Seskap Teddy sampaikan ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Orang-orang kayak gini dibiarkan merusak tatanan hukum kita. Yang oknum-oknum di belakangnya juga. Jangan dibiarkan orang-orang kayak gini lenggang-lenggang di media seolah-olah orang hebat. Tapi ini kelakuannya. Seenak-enaknya dia lakukan apapun. Siapa dia? Siapa yang membackup di belakang dia? Kami minta Bapak Presiden Prabowo, tolong atensi. Pak Sekap, tolong sampaikan ini kepada Presiden Prabowo. Siapa di belakang dia? Oke, Bang, dengan janggalnya atau kita anggap anehnya gelar perkara khusus ini, Abang kan tadi menyampaikan siapapun lah pelapor itu bisa mengajukan. Abang siap gak Bang untuk menampung mereka Bang? Makanya kami sampaikan tadi. Saya sampaikan dengan umum. Yang saya minta didengar oleh Kapolri, didengar oleh Kabar Eskrim, didengar oleh Biro Wasidik, didengar oleh Kadif Propam Mabes Polri, didengar oleh seluruh Kapolda wilayah hukum Indonesia, didengar oleh semua Kapolres wilayah hukum Indonesia, didengar oleh Kapolsek wilayah hukum seluruh Indonesia. Bila mana ada warga negara Indonesia, baik sebagai pelapor, baik sebagai terlapor,
segera kalian lakukan hal yang sama seperti si Pablo lakukan ini. Dan Barreskrim wajib melakukan hal yang sama kepada warga negara Indonesia yang lain dalam waktu 2 bulan. Itu adalah presiden buruk bila mana itu dilakukan. Bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh internal Polri. Ini menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berarti abang intinya Ada siap menjembatani ya bang, menampung mereka ya bang? Udah. Abang siap? Siap dong. Gua kirimin sama gua kasih kok surat permohonannya. Oke, siap.